Apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Nah, ini jaksa yang memprovokatif ya. Jadi provokatif ya, atau provokator gitu ya. Masa sih saksi dipinta jawaban seolah-olah bahwa saksi itu adalah ahli forensik. Dia kan saksi. Nah ini bodoh ini. Makanya ini jaksa seno kalau bisa jangan dipakai Pak Hakim. Ini jangan dipakai. Justru ini akan mengacukan reputasi kejaksaan yang lain. Jaksa-jaksa yang baik. Jaksa-jaksa yang beretika, yang berotak waras. Gitu ya. Ini jaksa seno saat, mohon maaf nih. Saya ada dugaan dari saya. Dia dipesan oleh jaksa sebelumnya yang masih hidup di 2015 di saat itu. Ini ada pesanan juga nih. Ini mudah-mudahan Pak Hakim juga bisa memeriksa juga pemikirannya atau yalah. Karena apa? Dia ini mempertanyakan yang tidak berkepentingan gitu, atau mempertanyakannya hal-hal yang sangat memusingkan gitu. Tanya aja kalau memang dia udah melihat jasadnya ya bagaimana, apakah jasadnya itu ada luka tusukan atau apa, paling ke situ. Masa dia punya ilmu forensik? Dia itu kan nggak kuliah, nggak sekolah, dia nggak kuliah, hanya kuli lah, hanya pekerja biasa lah. Dia bukan ahli forensik. Itu jaksa seno ini udah 2 kali saya lihat ya, terus-terusan seperti itu. Jadi sudahlah Pak Jaksa, kalau memang Pak Jaksa tidak bisa, sudah habis pertanyaan dan sudah dijawab yang sejelas-jelasnya dengan pengakuan-pengakuan yang sangat memungkinkan tidak bersalahnya 7 terpidana itu. Sudah. Anda kan jaksa negara, dibayar oleh negara untuk menjadi jaksa rakyat, pengacara rakyat, bukan pengacara para jaksa, bukan pengacara para pejabat. Yang wajib dilindungi itu adalah rakyat. Iya kan? Karena Anda digaji dari rakyat, bukan digaji dari individu. Jangan kau gadekan, jangan kau lacurkan jabatanmu. Berprinsiplah dan pegang kepada hukum. Kalau seperti itu, Anda malu sendiri nanti. Dibully lagi sama netizen, dihina lagi, marah lagi. Sudah. Kalau pertanyaannya ke substansi saja, jangan mempertanyakan yang lain. Kemarin nanyain apakah di sidang itu ada hakim yang memukul atau sekarang nanyain lagi ahli forensik. Kamu nggak nyambung, kamu itu nggak nyambung Pak Jaksa. Jadi ya itulah hak mereka ya. Tapi kalau bagi saya mudah-mudahan Pak Jaksa Seno ini mengertilah ya, mengerti kemanusiaan dulu ya. Tanya sama diri sendiri ya. Jadi jangan melihat dari sisi ada yang seperti ini baru untuk berbicara yang hal-hal untuk mempertahankan kesalahan orang gitu ya. Salah adalah salah, benar adalah benar. Benar tidak bisa disalahkan, salah tidak bisa dibenarkan. Itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Ahli digital forensik Rismon Sianipar murka di persidangan PK 6 terpidana yang diajukan oleh tim DPN Pradi di Pengadilan Negeri Cirebon. Murkanya Rismon Sianipar ini karena ekstraksi
data handphonenya korban Pina tidak disajikan sebagai bukti. Beliau minta kepada jaksa jangan menutup-nutupi bukti sekalipun bukti itu menguntungkan terdakwa. Ya, inilah rekayasa besar yang dilakukan oleh APH, aparat penegak hukum, menurut Resmond. Pak Resmond, itu sudah lumrah di negara Konoha. Di negara Konoha ini yang memegang kendali itu adalah kepolisian. Yang manakala kepolisian itu berdiri di satu pihak yang sedang berperkara itu, maka semua bukti yang menguntungkan yang di pihak mereka atau yang dipegang oleh kepolisian ini, maka itu tidak akan pernah dibawa menjadi barang bukti atau alat bukti. Contoh, ketika polisi berdiri memihak kepada pelapor, maka apa-apa saja yang bisa menguntungkan pelapor, dia akan lakukan. Tetapi sebaliknya, ketika penyidik memihak kepada terlapor yang mungkin jadi tersangka, maka apa-apa saja yang menguntungkan si terlapor itu yang akan digali dan dikejar oleh para penyidik. Itulah makanya selalu saya katakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia hari ini bukan lagi sebagai aparatur penegak hukum, bukan lagi sebagai alat negara, tetapi dia sudah lebih kepada lembaga profit atau institusi profit. Siapa-siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang menguntungkan baginya, maka dia akan mati-matian melakukan pembelaan terhadap itu. Padahal sesungguhnya, kalau kita gaji dari aspek negara, penyidik atau polisi itu adalah instrumen negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terangnya sebuah perkara dan menemukan barang bukti dan tersangka menurut hukum yang diatur di dalam undang-undang itu, bukan menurut seleranya. Tapi yang terjadi belakangan ini adalah apa yang dilakukan mereka itu menurut seleranya dan menurut apa yang menguntungkan baginya. Inilah rusaknya negara hukum. Dan ini terjadi yang paling vulgar itu setelah zamannya Jokowi. Saya harus berulang-ulang mengatakan ini. Saya memang dibully oleh netizen karena saya kaitkan dengan Jokowi. Banyak yang tidak tahu, pemenangan Jokowi ini 2019, khususnya 2014, banyak didukung oleh oknum. Oknumlah yang berperan, bisa saya buktikan. Oleh karena itu, Jokowi tidak berdaya mendisiplinkan penegak hukum, khususnya polisi, dan bahkan jaksa. Anda masih ingat gak pada waktu itu siapa Kepala Kejaksaan Agung? Dia kan dari Partai Nasdem. Partai Nasdem kan mendukung Jokowi di 2019. Ingat, saya lupa namanya jaksa itu. Tetapi yang pasti jaksa itu adalah kadernya Nasdem. Dan dia sudah terpilih menjadi anggota DPR pada waktu itu, DPR RI, tapi dilantik menjadi jaksa agung. Ini petunjuk, ya kan? Yang menunjukkan bahwa jaksa pada waktu itu tidak netral. Sekian dan terima kasih. Pada sidang PK 6 terpidana kasus Vina Eki Cirebon ini diajukan saksi yang yaitu teman-teman dari almarhum Eki. Terkonfirmasi sudah bahwa Eki ini adalah seorang pecandu narkoba. Jadi ia hanya tamatan SMP, anak dari broken home Rudiana yang telah bercerai dengan istrinya, kemudian Rudiana menikah lagi. Jadi Eki ini adalah anak broken home. Jadi pelariannya itu menjadi jadi pencandu narkoba dan juga pemabuk. Dari awal kasus ini saya
telah menyatakan bahwa yang paling bertanggung jawab itu adalah Rudiana. Jadi dalam arti saya berpendapat bahwa Rudiana ini menutupi apa yang telah dilakukan oleh anaknya, karena dia adalah seorang reserse narkoba, kanit narkoba, sedangkan anaknya adalah pecandu narkoba. Jadi miris sekali. Dia mengorbankan 8 orang yang tidak bersalah hanya untuk membersihkan nama anaknya. Nggak segitunya juga, Keles. Kesalahan Anda dalam tidak berhasil mendidik anak Anda itu jangan mengorbankan anak orang dong. Jadi, mari netizen, jadilah netizen yang cerdas. Mari kita kawal kasus ini yang di TV nasional itu tidak live lagi, tapi masih banyak orang-orang yang melivekan ini, jadi kita bisa nonton dan bisa melihat keterangan yang sebenar-benarnya. Jadilah netizen yang cerdas. Semoga semoga ke-7 dari terpidana sekarang dapat dibebaskan. Oke?